Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Awal saya ucapkan terima kasih uh, pada dosen pengampu saya, Ibu Dewi Sriandika Rusmana, SIKOM, MedCom, selaku dosen mata kuliah Public Speaking. Nah, jadi saya di sini ingin mengulas kembali secara singkat materi saya presentasi minggu lalu. Jadi di sini saya mengambil tema intoleransi antar suku dengan topik khusus. Saya ingin menghentikan kasus intoleransi antar suku di lingkungan kampus melalui Wall of Voice. Dengan tujuan saya ingin mengajak mahasiswa Untak Surabaya, khususnya kelas malam mata kuliah Public Speaking, untuk menghentikan kasus intoleransi antar suku di lingkungan kampus melalui cara Word of Voice. Nah, jadi di sini aku mau ngejelasin. Jadi saya mengambil contoh sampel diagram horizontal yang dibuat oleh 145 ahli dari 11 provinsi, Bu. Jadi untuk kasus intoleransi antar suku memang cukup tinggi dengan persentase 67,60%, kurang lebih segitu. Jadi di sini saya lihat kurangnya keharmonisan suku di tanah ini, di Indonesia ini, Bu. Nah, jadi saya sendiri menciptakan cara solutif untuk menangani kasus intoleransi antar suku di lingkungan kampus, Bu. Jadi melalui cara Wall of Voice. Jadi Wall of Voice ini sebuah dinding yang ditempel di lorong kampus yang berisi sebuah cerita-cerita mahasiswa yang pernah menjadi korban intoleransi antar suku. Nah, jadi Wall of Voice ini saya buat agar para mahasiswa yang ceritanya ini belum didengar melalui Wall of Voice ini bisa didengar banyak orang, Bu. Dan saya sebagai mahasiswa cukup prihatin juga mengenai kasus intoleransi antar suku ini, Bu. Nah, jadi Wall of Voice ini mengangkat sebagai jembatan, Bu, untuk mengenai cerita mahasiswa ini yang awalnya tidak didengar jadi bisa didengar semua orang, semua mahasiswa, dan menimbulkan rasa empati. Jadi untuk materi presentasi saya konsenin mengenai cara kerja Wall of Voice ini, Bu. Nah, jadi Wall of Voice ini untuk cara kerjanya ada dua. Yang pertama mengenai cerita tertulis. Jadi mahasiswa yang merasa menjadi korban intoleransi antar suku membuat cerita pendek mengenai apa yang dialami, apa yang dirasakan mengenai sikap intoleransi antar suku. Lalu cerita itu tadi ditempel di dinding Wall of Voice. Yang kedua mengenai cerita visual. Jadi untuk yang suka
uh, menyampaikan cerita mengenai visual yang lebih ekspresif. Jadi mahasiswa bisa membuat video pendek mengenai kasus intoleransi antar suku yang mereka alami, dan lalu video itu diunggah di berbagai platform media sosial pribadi mereka. Lalu video tersebut dicetak dalam bentuk QR code. Nah, dan QR code-nya ini ditempel di dinding wall of voice ini tadi, Bu. Kenapa kok sebuah QR code? Nah, jadi QR code ini sangat-sangat simple. Jadi orang yang lewat berjalan itu bisa nge-scan QR code itu sambil berjalan, dan sangat-sangat efektif sekali, sangat simple. Nah, itu Bu materi saya minggu lalu. Untuk kesimpulannya, semoga apa yang saya sampaikan mengenai materi saya kasus intoleransi antar suku di lingkungan kampus itu bukan hanya dilihat saja, bukan hanya didengar saja, tapi harus dilakukan tindakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.